semua, selamat pagi. Mari kita renungan hari ini ya. Diambil dari Yohanes, kita baca firman Tuhan Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai 6. Saya bacakan ya, dikatakan demikian. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpannya dalam kas yang dipegangnya, sering mengambil uang. Tema kita hari ini adalah menolong atau memanfaatkan orang miskin. Saudara pernah membaca tidak data orang miskin di Indonesia? Nah, ini perlu ya dan penting ya, kita harus membaca di situs-situs resmi pemerintah, CNN dan lain sebagainya ya. Katanya tahun ini menuju tahun 2022 kita ada penurunan drastis loh, 9,7% orang miskin. Tapi masih banyak berapa? 25,5 juta orang miskin di Indonesia. Jawa Timur juga mendapatkan tempat bahwa Jawa Timur itu sedikit paling tinggi penurunan orang miskin, yaitu ada 133.000 ya yang tertolong dari angka kemiskinan, kurang lebih 4,5 juta di Jawa Timur. Nah, kita berpikir ya, orang miskin ini sebenarnya apa perlu ditolong terus, atau kita supaya pemerintah menghilangkan? Ada nggak ya negara yang nggak ada orang miskin? Ada ya negara-negara yang sudah maju ya, mungkin tingkatnya sangat sedikit ya. Nah, pandangan kita terhadap orang miskin apa? Sehingga tadi temanya memanfaatkan atau menolong orang miskin. Dan dikasih Tuhan bahwa orang miskin ini selalu ada, kata Yesus begitu, ada padamu ya. Berarti ya memang biarkan saja, atau kita menolong, atau kita berpikir ya nggak mau kerja sih gitu ya. Jangan cepet-cepet gitu loh ya. Mereka kadang-kadang nggak ada akses untuk bekerja, akses pendidikan, akses kesehatan, sehingga disebut miskin. Sekarang kita memandang dari sisi iman. Buat apa orang miskin ada di sekitar kita? Kita memanfaatkan atau kita mau menolong? Kalau Yudas kan diberitakan sampai sekarang, jangan jual minyak itu, bisa kasih orang miskin. Padahal kita mencatat, apa benar dia mau menolong orang miskin? Orang dia itu mau memanfaatkan, mau mengambil uang bantuan terhadap orang miskin. Mungkin bantuan langsung itu yang selalu yang dikorupsi ya Yudas ini kalau zaman sekarang. Para koruptor itu kan juga begitu pandangan kita. Akhirnya gini, lo katanya mau menjadi pejabat pemerintah yang menolong masyarakat Indonesia, tapi sebenarnya sudah ada intrik untuk mengambil ya mengambil uang negara untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan saya pernah loh ya melihat ya bahwa gini, mungkin dia nggak sadar, dia bilang begini, kita memang harus korupsi di negara ini karena untuk menjadi kepala daerah itu kan harus dengan tim sukses, bayarnya dari siapa, terus harus bayar partai dan lain sebagainya, jadi ya harus korupsi, itu memang wajar. Wow ya, dari dikasih Tuhan, apakah iman kita juga begitu? Kalau mau menolong orang miskin ini, mau memanfaatkan apa menolong ya? Ada kalanya kita ini kita pergi ke Papua, kita foto-foto sama orang yang pakai koteka, kemudian kita medsoskan. Ini memang kita nggak boleh ya, nggak boleh lah kita itu apalagi mengatakan pemikiran kita, dia itu mau pamer, nggak boleh ya. Mungkin di hati dan mendoakan boleh ya, tapi nggak usah menilai medsos orang. Tapi bisa jadi ini kan karena saya sedang membicarakan motivasi kita tuh apa.
mau donatur terbesar ya, bagi-bagi ya, atau memang tulus mau mencontohkan, mari kita berbagi untuk orang Papua yang miskin, yang masih terbelakang dan lain sebagainya ya. Jadi mau memanfaatkan menolong orang miskin, itu mah bukan mau menolong. Kalau kita mau nama kita tenar gara-gara kita mau memasukkan ke medsos atau mengatakan sesuatu tentang dana yang kita berikan dan lain sebagainya. Saudara dikasihi Tuhan, ingatlah, kita perlu, kalau sungguh-sungguh mau menolong gereja atau individu kita, menolong, apa motivasi kita. Jangan-jangan kita ini sekedar memamerkan karya, dan itu bukan karya ilahi lagi kalau memamerkan karya. Saya juga secara pribadi seringkali ada medsos-medsos saya bicara tentang MPT dan lain sebagainya. Tentu saudara bisa menilai, tetapi saya berharap, tapi bisalah nanti Tuhan yang menilai ya. Berharap orang ayo berbagi bersama, karena kita tahu dengan misalnya kacamata yang dibutuhkan masyarakat. Dulu saya nggak tahu, karena saya diberitahu jadi tahu. Nah, saya berharap pemberitahuan itu melalui media supaya orang agak terbuka, supaya juga memberikan kepada apa yang diperlukan di masyarakat. Tetapi sekali lagi motivasi kita harus jelas, kita ini mau menolong atau memanfaatkan orang miskin. Orang miskin ini jadi objek atau subjek ya, jadi objek kita supaya kita tenar, supaya kita itu dikenal dan lain sebagainya ya. Sebenarnya orang miskin itu kita tuh satu level kok sebenarnya ya, baik yang menolong ataupun ditolong. Jadi keberadaan orang miskin itu selalu hadir. Tetapi apa maksud daripada Tuhan menghadirkan orang miskin? Yaitu kita diajak bahwa saudara dan orang-orang yang kita tolong sederajat. Oleh karena itu kita punya kasih kepada mereka. Oleh karena kita juga menyadari berkat yang kita miliki adalah milik Tuhan, yang memang seharusnya dibagikan itu menjadi milik mereka. Karena Tuhan sudah berbicara kepada kita. Kita di dalam berbagi jangan lupa loh, jangan berbagi itu seolah-olah kita memberi terus yang satu yang dibagi itu letaknya di bawah karena dikasih ya toh, dikasih gini. Enggak, sebenarnya kita sederajat. Saudara berbagi, saudara juga mendapat sesuatu. Mendapat apa? Kasih, mendapat ruang di mana kita berkarya untuk menolong orang lain, mendapatkan suara Allah untuk kita bisa menolong sesama kita. Sekali lagi kita pun belajar dari orang-orang yang kita tolong. Jadi sebenarnya tidak ada yang berbagi sesungguhnya, tetapi kita semua saling mengasihi. Tuhan hadirkan itu supaya kita bisa saling mengasihi. Tuhan hadirkan orang miskin supaya kita juga merasakan kasih Tuhan. Kita bersyukur atas hidup kita. Nggak selalu kita menolong sesama keadaan kita sudah semua keadaan kita kaya atau keadaan kita sudah baik. Enggak, karena kita menolong ya panggilan di dalam keadaan kita juga yang masih membutuhkan. Mari kita memberi, mari kita berbagi. Mari orang-orang yang hadir, yang miskin itu bukan objek kita, tapi subjek. Sama-sama kita hargai karena mereka adalah orang-orang yang juga diciptakan Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Bahkan kita berharap kehadiran kita berbagi itu adalah supaya orang lain melihat Kristus di dalam kita. Kita punya Kristus, kita ingin berbagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajak kami untuk berbagi dengan kasih. Kami bukan memanfaatkan orang miskin, tetapi kami memberitakan kasih Allah kepada mereka. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat aktivitas ya.